Amin. Terima kasih Mbak Laila. Nah, sebelum masuk materi kita akan belajar mengenai yang pertama nanti kita akan menonton sebuah video. Yang kedua kita akan mempelajari sebuah materi pembelajaran. Kemudian kita akan mengerjakan APD. Setelah itu kita akan mengerjakan soal evaluasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sebelum lanjut ke nyanyi nasional, aku mau tanya nih, pada pagi hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua Ibu. Coba ya, dibaca terlebih dahulu ya. Laila? Hadir Bu. Wadi? Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian ikuti anak-anak. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum kita memulai, Ibu ada aturan belajar nih. Ibu minta tolong siapa yang mau membacakan? Coba Mbak Hening. Jadi aturan belajar agar pembelajaran berjalan dengan menyenangkan itu yang pertama, mendengarkan penjelasan dengan baik. Yang kedua, menjawab pertanyaan dengan berani. Yang ketiga, saling menghargai saat berdiskusi. Dan yang keempat, ayo aktif saat bermain kuis. Nah, terima kasih Mbak Oni. Nah, jadi nanti kalian harus mendengarkan materi yang disampaikan. Baiknya anak-anak? Saya Bu. Nah, Ibu mau tanya nih, pertama kalian melihat sawah, sungai, terus laut, pernah tidak? Pernah. Coba, apa yang kalian lihat di laut? Ada air, ada lagi pasir, pasir di dalamnya ada ikan, ya, ada apa lagi? Ada bintang. Kalau misalnya di hutan ada apa? Terus kalau di sawah biasanya kalian lihat apa aja? Ada ular, menurut kalian dari mana kita mendapatkan makanan seperti nasi, ikan, dan sayuran yang tadi kalian sebutkan ketika sarapan pagi? Tumbuhan, kita dari sawah. Terus tadi kalau misalnya daging dari apa? Dari hewan. Nah, cara pembelajarannya itu nanti kalian bisa mencari kekayaan alam, sumber daya dan lingkungan daerahnya, menentukan ide solusi sederhana untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut. Nah, tujuannya nanti kalian bisa menyebutkan sumber daya alam apa saja yang ada di daerahnya dan membedakan sumber daya alam hayati dan non hayati, serta kalian bisa menjelaskan tuh manfaat kekayaan alam yang tadi kalian sebutkan itu apa saja, dan mencontohkan cara memanfaatkan dan menjaga serta menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungannya. Pahami anak-anak? Nah, sebelum kita masuki materi, kita sedikit dulu ya, karena kalian ngantuk deh. Yuk, coba berdiri. Kembali anak-anak. Apakah sudah tidak masuk? Ya. Nah, sekarang Ibu punya video nih, coba diamati ya. Ini nanti ada pertanyaan setelah kalian nonton video, coba diamati ya anak-anak. Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita cari tahu kekayaannya ya. Nah, setelah nonton video ini
di laut. Menggunakan jaring yang biasa, tidak yang jaring Kan kalian tadi kan dari daerah yang berbeda-beda. Nah, coba sebutkan kekayaan apa saja yang di daerah kalian sehingga April. Dari punyaku itu banyak pantai, kemudian Petani ibu di sana. Baik, terima kasih Mbak April. Kalau Mbak Laila di tempatku banyak ini Bu, banyak sawah-sawah sama perkebunan. Kenapa di laut banyak ikan sedangkan di gunung banyak sayuran? karena Pintar. Nah, bagaimana manusia memanfaatkan air dengan bijak agar tidak habis? Yang lain membuat di hutan itu kita kan sekarang budaya dulu ya. Tapi ditanam kembali Bu. Ibu aku bilang mulai letak dan kondisi di daerahku. Nah, contohnya di Jawa Barat. Siapa pernah Jawa Barat? Oh, udah pernah. Kalau Jawa Barat juga udah. Banyak apanya? Oh, itu banyak gunungnya. Terus kalau di Bali memang Bali. Saya. Bali. Nah, di Bali itu ada gunung apa? Ada biasanya kalau nggak di Bali itu kalian kemana? Pantai. Di Bali itu ada gunung Agung yang memiliki banyak pantai dan kayak itu ada juga ya kan apa aja anak-anak? Kalau Hayati itu contohnya apa saja? Kalau yang Hayati? Kalau Hayati itu kira-kira juga terbangnya atau tidak? Kalau yang Hayati? Nah, contoh kayak Hayati itu yang tumbuh itu ada padi, candi, sagu, sawit. Kalau yang hewan, ini ada gambar apa? Kodok, orangutan. Kalau yang maksudnya ini gambar apa? Itu terumbu karang. Yang ini? Terus yang saya ini ada ini apa? Terus yang ini? Gunung, sungai. Angin. Kalau ini ada cacing. Sampai itu berbeda, misalnya di daerah pegunungan kan ada apa saja? Ada kentang, kubis, wortel, selada, brokoli. Nah, biasanya ini di daerah pegunungan ini. Nah, kalau di daerah pantai itu ada apa aja? Udah pinter-pinter ya. Contohnya di daerah pantai mana? Pantai Ari, Parangtritis, di Depok, ya, Baru. Oh, banyak sekali ya. Nah, manfaat kekayaan alam tuh biasanya jadi apa? Apa? Kekayaan alam untuk ekosistemnya terjaga, terus kebutuhan makan, kayu buat bangunan, terus bisa banyak sekali. Nah, cara mengolah kekayaan alam tuh gimana? Tadi sebutkan Mbak April tadi kan ada rotasi tanaman, terus tidak boleh menggunakan apa tadi? Tidak boleh menggunakan atau milih, terus menggunakan air secukupnya. Jadi kalau misalnya kalian tidak menggunakan air tuh dimatikan ya caranya. Terus mengelola sampah, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sembarangan. Merusak alam itu namanya apa? sampah itu, kemudian ada banyak penebangan liar, Terus apa lagi? Polusi udara. Pintar, polusi udara yang berlebihan. Nah, cara mencegah kekayaan alam tuh contohnya apa? Dengan menghemat air dan listrik, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang barang bekas seperti ini nanti bisa didaur ulang ya, dibuat kuat bisa, kreativitas di gambar juga bisa. Dan Ibu akan berikan game ya, anak-anak. Ibu minta tolong, siapa yang mau maju? Mas Arya, coba maju. Sama Mbak Isna. Coba kalian pilih ini
Ini tadi apa teman-teman? Kayaknya teman Hayati. Non Hayati. Oh, berarti Mas tadi nggak dengerin. Terima kasih anak-anak. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, sekarang saatnya Ibu masih LKPD ya anak-anak. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nanti ada kelompok pegunungan, pantai, sama rendah. Nah, ini LKPD-nya ya anak-anak. Nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini. Kelompok berapa? Kelompok pegunungan, kelompok pantai, dataran rendah. Kemudian nanti kalian baca dulu petunjuknya di sini. Kalian baca dulu kan petunjuknya. Itu nanti kalian kerjakan. Ada kegiatan 1 tuh observasi lapangan. Jadi nanti Ibu menyuruh kalian untuk keluar kelas, lalu kalian observasi mengenai ada apa aja sih yang ada di sekitar kita, ada tumbuhan apa saja, nanti kalian tulis di sini. Kemudian nanti kalian diskusi dan analisis apa yang kalian temukan. Lalu nanti kalian tarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir nanti kalian membuat peta konsep lalu pembuatan ini proyek. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kalian Ibu kasih waktu sampai 20 menit ya untuk kalian observasi di lapangan. Oh, sudah selesai anak-anak? Sudah Ibu. Selesai? Sudah. Coba kelompoknya Mbak Laila maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil pengerjaan kami. Jadi di sini ada sumber daya hayati dan non hayati yang kami temukan di lingkungan sekolah. Jadi yang hayati itu ada pohon mangga, rumput dan bunga mawar. Lalu yang non hayati itu tadi kalian menemukan air, tanah dan juga batu kerikil. Selanjutnya di sini hasil diskusi kelompok kami itu berdasarkan hasil pengamatan sumber daya alam yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekolah itu seperti rumput, bunga, pohon, dan banyak tumbuhan sayuran. Terus yang kedua, mengapa bisa seperti itu? Karena sekolah mempunyai halaman yang hijau, kemudian taman dan kebun yang kecil. Kemudian yang ketiga, bagaimana manusia bisa memanfaatkan sumber daya. Manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan penyedia kebutuhan dasar, bahan baku infrastruktur, dan menambah keindahan. Kemudian yang terakhir, jika sumber daya alam tidak dijaga, maka lingkungan akan merusak dan sumber daya alam menjadi menipis, kemudian langka. Ini konsep kami, yaitu ini kami membuat seperti ini, kami membuat peta konsep teman-teman. Ini ada kekayaan alam daerahku, jadi ada sumber daya alamnya, ini ada tanah, air, hutan dan mineral, lalu ada hubungannya antara penampakan alam dan hasil alam. Jadi dari di sungai itu ada ikan, ada padi, lalu dimanfaatkan untuk bertani dan membuat perahu. Jadi teman-teman, alam itu harus dijaga biar hidup sejahtera. Kemudian gunakan air seperlunya dan kita harus menjaga selamanya. Bumi bukan warisan, tapi titipan. Jadi kita harus menjaganya. Kasih apa teman-teman? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih, Ki. Kita sudah belajar tadi, belajar tentang apa saja? Yang pertama, sumber daya. Apa saja? Kemudian cara perawatannya bagaimana? Menanam kembali pohon yang kita
dinikmati hingga masa depan. Nah, sebelum itu, Ibu mengasih soal evaluasi terlebih dahulu ya anak-anak, dikerjakan selama 10 menit. Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Kok udah selesai? Sudah, Ibu. Diambil ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya tugas rumah, yaitu nanti kalian di rumah mewawancarai orang tua mengenai panel yang ada di daerah kalian dan tuliskan jawabannya di buku masing-masing ya anak-anak. Maksudnya salah satu buku bisa dipahami anak-anak. Oke, baik. Nah, kalian kan tahu Allah telah menciptakan sumber daya alam yang berlimpah dan tidak bisa dihitung karena banyak sekali. Nah, dan sumber daya alam yang banyak sekali itu dimanfaatkan sebagai manusia. Kalian dari Sabang sampai Mereka Indonesia itu mempunyai kekayaan yang sangat banyak kan? Nah, karena Allah sudah memberikan sumber daya alam dan bermanfaat bagi kita sama tidak banyak dan tidak merusaknya, kita harus selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini juga ada referensi ya anak-anak. Nanti kalian tulis bagian apa yang kalian pahami dan tidak kalian pahami. Kemudian nanti bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Waktunya 10 menit ya untuk refleksi. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, karena belajar pada pagi hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin Mas Arya. Ya, berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Mas Arya. Sekian dari Ibu. Kalau ada salah dan salah kata maupun tindakan, minta maaf.